Semangat pagi, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi di akhir pekan di minggu pertama bulan Oktober, tanggal 3 Oktober 2020. Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menyimak materi tematik kita hari ini. Hari ini kita belajar tematik pembelajaran 4, buku tema 4C, sub tema 1. Sebelumnya Pak Guru minta anak-anak persiapkan diri dengan baik. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai belajar hari ini. Silakan anak-anak mengamati video atau perhatikan buku halaman 22. Perhatikan gambar dalam video ini. Ada kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Nina, ya, yaitu yang gambar pertama, Nina sedang menyiram tanaman, ibu Nina sedang memberikan pupuk, ayah Nina sedang membasmi hama. Nah, dari ketiga gambar ini perhatikan baik-baik. Ya, ketiga gambar ini menceritakan bahwa dalam keluarga Nina mereka sangat menjaga dan melestarikan tumbuhan, ya, yaitu dengan contoh Nina menyiram, ibunya memberi pupuk, bapaknya membasmi hama. Tujuannya itu apa? Tumbuhan yang ada di sekitar rumah Nina itu memberikan banyak manfaatnya. Salah satunya itu adalah sebagai penghasil udara yang segar yang dapat kita hirup atau O2, ya, atau oksigen. Oleh karena itu tumbuhan harus dirawat dengan baik. Pak Guru juga berharap bukan hanya keluarga Nina dalam buku ini yang diceritakan, tetapi dalam kehidupan nyata di lingkungan rumah anak-anak juga tetap harus memelihara. Jangan lihat mama siram bunga, ya, siram tanaman, kamu duduk dan bermain game seperti itu. Padahal kamu sudah belajar tentang cara merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Bergeraklah dan bantulah mama untuk menyiram tanaman, merawat tanaman. Dan jangan lupa ada tugas, ya, Pak Guru kembali ingatkan, ada tugas anak-anak yaitu menanam tanaman, yaitu pelajaran sebelumnya, ya, pelajaran 2, yaitu anak-anak diminta untuk menanam satu jenis tanaman, ya, satu jenis tanaman yang ada di rumah, mulai dari cara menanam sampai dengan cara, ya, di pembelajaran 3, ya, menjaga kelestarian alam, mulai dari cara menanam, merawat sampai dengan tumbuhan tersebut tumbuh dengan subur, didokumentasikan, jangan lupa, ya. Begitupun juga dengan keluarga Nina, mereka bekerja sama dalam keluarga ayah, ibu dan Nina, bekerja sama merawat tumbuhan, ya. Itu adalah kegiatan yang dilakukan keluarga Nina, adalah kegiatan yang menunjukkan cara merawat tumbuhan. Seperti itu. Karena ada manfaatnya dibagi keluarga Nina sendiri atau keluarga kita sendiri. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Nah, ini perlu kita ketahui, sangat penting sekali dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap tanaman, yaitu tanaman itu memberikan banyak manfaat terhadap kehidupan seperti menghasilkan oksigen atau O2. Kita memerlukan oksigen untuk bernapas, ya. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman. Jika kewajiban kita sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan hak untuk menghirup udara segar. Nah, kita melakukan kewajiban kita itu, ya, dengan cara menanam di lingkungan rumah, ya, ataupun di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu. Karena ketika tumbuhannya kita tanam dan kita rawat sampai tumbuh menjadi pohon yang besar, kita akan mendapatkan hak kita, yaitu menghirup udara yang segar. Apalagi kalau di musim panas seperti ini, kita bisa duduk di bawah pohon yang rindang seperti itu, ya. Berikut akan Pak Guru jelaskan hak kita terhadap tanaman dan kewajiban kita terhadap tanaman. Simak materinya baik-baik karena tidak ada di buku. Jika perlu dicatat silakan catat, atau mau screenshot silakan saja, ya.
Berikut merupakan contoh hak kita terhadap tumbuhan adalah sebagai berikut. Beberapa contoh hak kita terhadap tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati udara yang segar. Yang kedua, memanfaatkan hasil tumbuhan. Jadi hasil dari tanaman yang kita tanam, misalnya kita tanam cabai, berarti buahnya kita petik. Kita tanam tomat, buahnya kita petik, ya. Kita tanam mangga, berarti pada saat musim mangga setelah tumbuh besar dan menghasilkan buah, kita akan menikmati hasilnya, seperti itu. Terus memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Jadi ketika musim hujan turun, ya, kita banyak pohon di sekitar rumah atau di lingkungan kita, maka air hujan itu akan diserap oleh pohon tersebut dan dikirim ke dalam tanah, ya, seperti itu. Sehingga pada musim hujan itu biasa kita lihat itu adalah banyak air yang kalau misalnya kita banyak pohon akan terserap ke dalam tanah sehingga menghasilkan air dalam tanah, seperti itu, sehingga menyediakan cadangan air yang cukup banyak. Ya, berbeda dengan kalau misalnya tanah yang kosong ketika musim hujan, maka air hujannya itu akan langsung mengalir ke got dan bahkan menjadi banjir jika gotnya itu penuh. Yang keempat adalah menikmati keindahan tanaman. Nah, kalau misalnya di lingkungan rumah ada bunga-bunga, pohon-pohon kecil yang mulai tumbuh, seperti itu tanaman obat keluarga atau toga, ya, tanaman obat keluarga itu seperti jahe, kunyit, serai, ya, itu bisa kita tanam di lingkungan rumah sehingga ketika kita membutuhkan kita tinggal langsung mengambilnya saja. Atau bunga-bunga di depan rumah atau di belakang rumah, ketika bunga bermekaran kita juga ikut senang. Wah, ternyata bunga ini yang sudah selama ini saya rawat akhirnya menampakkan bunga yang sangat cantik dan sangat indah. Nah, itu semua itu untuk menampilkan bunga yang bagus itu berarti harus melalui proses. Itu mulai dari tanamnya, merawatnya, baru menghasilkan, seperti itu. Yang berikut adalah bebas terhadap pencemaran lingkungan. Ketika banyak pohon yang kita tanam, maka kita akan terbebas dari polusi udara karena ada banyak pohon yang menghasilkan oksigen. Nah, itu dia beberapa hak kita terhadap tumbuhan. Nah, jangan lupa kewajiban kita untuk mendapatkan hak kita, berarti kita harus melakukan kewajiban kita. Simak materinya berikut ini. Sudah diinformasikan tadi bahwa haknya sudah kita ketahui, sekarang kita peroleh maka kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi tumbuhan dari kepunahan. Jadi kalau misalnya tumbuhannya tidak terlalu banyak lagi, berarti kita harus menanam lagi. Seperti itu, jangan sampai habis, ya. Jangan sampai membuat tanah menjadi gundul atau kosong. Seperti itu. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tidak rusak. Ya, melihat orang yang menebang pohon yang masih muda harus ditegur karena itu melanggar peraturan. Menyirami tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Ketika tanaman yang sudah kita tanam, berarti kita harus rawat dengan cara adalah memberi pupuk dan menyiramnya setiap hari, seperti itu. Memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik dan melakukan reboisasi. Ada yang tahu apa itu reboisasi? Apa ya reboisasi itu? Ayo, siapa yang tahu apa itu reboisasi? Ya, reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul atau tidak ada pohon-pohon di padang tersebut. Kita bisa melakukannya dengan menanam kembali. Atau mungkin sebelumnya itu adalah hutan yang lebat, tetapi karena orang memanfaatkan hutan itu dengan mengambil pohon yang besar tapi lupa menanam kembali sehingga pada saat hujan terjadi banjir, maka kita harus melakukan reboisasi, penanaman kembali tumbuhan, atau ya kita pilih beberapa jenis tumbuhan kita tanam seperti itu, tanam kembali di hutan yang telah ditebang itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul, ya. Itu dia beberapa contoh kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hak terhadap tumbuhan. Oke, sebelumnya kita sudah mengamati tentang keluarga nina, terus kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Selanjutnya adalah kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat pertanyaan tentang cara melestarikan tanaman dan lingkungan. Ya,
di pembelajaran sebelumnya atau membuat pertanyaan. Perhatikan kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya. Di sini Pak Guru akan jelaskan tentang kriteria di dalam atau ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama itu adalah pertanyaan itu sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi kalau bahasnya tentang tumbuhan, berarti pertanyaannya sesuai dengan tumbuhan. Jangan sampai temanya adalah tumbuhan tapi bahasnya adalah tentang virus corona. Ya, di dalam pertanyaan itu ada juga yang melenceng atau keluar daripada topik, itu tidak boleh. Yang kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Jadi pertanyaan itu kita gunakan untuk mendapatkan informasi, ya, seperti itu. Yang berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak. Jadi kalau misalnya tanya pertanyaan itu yang digunakan itu adalah pertanyaan yang mengandung unsur sehingga orang dapat menjawab pertanyaan itu. Seperti itu, memberikan alasan. Ya, jangan dikasih pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Oh bukan, ya. Oh iya, bukan. Nah, bukan itu, seperti itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu harus diawali dengan kata tanya yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu ada kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana. Itu diawali dengan itu. Itu adalah kata-kata diawali dalam kalimat tanya, ya. Berikut ciri-ciri pertanyaan yang berikut. Pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya saling berkesinambungan. Jadi antara pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya harus berkesinambungan atau saling terkait. Ya, misalnya topiknya itu adalah tumbuhan, berarti buat pertanyaan itu harus dari 1 sampai terakhir adalah yang berhubungan dengan tumbuhan. Ya. Dan harus orang yang diwawancara itu adalah atau narasumber itu juga harus tepat. Misalnya kalau kita topiknya adalah tumbuhan, carilah orang yang mengerti dan bergerak di bidang yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan. Jangan kita wawancari supir atau wawancarai nelayan. Ya, mungkin dia juga tahu tentang tanaman tapi tidak sedetail orang yang bergerak di bidang tersebut atau bekerja di bidang tersebut. Yang berikut adalah kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Misalnya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini sudah dibahas di materi awal pembelajaran 1. Yang berikut adalah kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi anak-anak sudah kelas 4, ketika membuat kalimat itu baca dulu, ya, apakah ini kalimatnya sudah bagus atau tidak. Misalnya mau tanya berapa, anak-anak buat pertanyaannya itu adalah bertanya jumlah, tapi anak-anak buat kalimatnya adalah apa banyak seperti itu. Nah, itu apa banyak seperti itu. Nah, itu tidak cocok atau tidak tepat. Berapa banyak? Ya, misalnya berapa banyak buah mangga yang kamu miliki? Nah, seperti itu. Ya, jadi harus sesuaikan kalimat tanyanya dengan kata tanyanya. Menanyakan apa? Alasan kah atau menanyakan jumlah kah atau menanyakan tempat kah atau menanyakan waktu, harus disesuaikan, ya. Itu dia materi ciri-ciri pertanyaan yang baik seperti itu. Nah, sampai di sini untuk hari ini tugas anak-anak itu adalah baca teks halaman 23 tanaman di sekolah, muatan pembelajaran PPKN. Terus kerjakan soal nomor 1 halaman 23 sampai nomor 10, yaitu bagaimana sikap Johnny dan Tony terhadap tanamannya. Jelaskan, ya. Boleh tulis langsung di buku cetak, bisa juga tulis di buku latihan tematik atau buku tematik, ya. Jangan lupa tulisannya harus rapi sehingga bisa dibaca. Jika tidak bisa dibaca, ya, berarti dianggap itu jawabannya tidak betul, ya. Perhatikan baik-baik penggunaan bahasa Indonesianya karena sudah belajar, sudah kelas 4 juga. Jadi jawabannya ditulis tangan dengan rapi. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Jika ada hal yang ditanyakan, langsung tanyakan ke Pak Guru, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.